Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Permisi, Bung. Kan tutup, Bung. Apa Bung Syahrir datang tergesa-gesa? Apakah Bung sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Sudah, Bung. Tadi saya sudah mendengar di radio. Sepertinya Bung Hatta perlu tahu tentang berita ini. Kalau seperti itu, mari kita datang ke rumah Bung Hatta. Mari. Silakan masuk, Bung. Silakan duduk. Ada maksud apa Bung datang kemari dengan tergesa-gesa? Kapan proklamasi akan dilaksanakan, Bung? Tenang saja, Bung. Untuk proklamasi kan sudah diatur oleh PPKI. Sebaiknya untuk proklamasi kemerdekaan tidak usah melalui PPKI, Bung. Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? Begini, Bung. PPKI itu bentukan oleh Jepang. Jadi saya khawatir nanti sekutu mengira kita merdeka karena Jepang pula. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan, Bung. Selagi masih terjadi kekosongan pemerintahan. Kekosongan pemerintahan. Betul, Bung. Kami mendengar berita kekalahan Jepang dari radio. Menurut saya, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya setuju dengan ide kalian. Tapi, apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Kalau seperti itu, mari kita datang ke rumah Bung Karno. Mari. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena menurut Bung Karno, yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya sudah mendengar berita kekalahan Jepang dari radio divisi London. Maka dari itu, kami dari golongan pemuda mengadakan rapat tadi siang. Dan hasilnya, semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan itu, Bung. Kita harus merapatkan ini dalam rapat PPKI. Kita harus segera merebut kekuasaan kita, Bung. Bukan begitu. Kita seharusnya tetap rapat dengan PPKI karena itu tugasnya PPKI. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kami siap mempertaruhkan jiwa dan raga kami, Bung. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Syaratnya saya ke pojok situ kalau kalian tidak bisa menunggu esok hari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Harus berapa lama lagi kita menunggu janji Jepang, Bung? Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang telah kalah, tinggal menunggu apa lagi? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang.
Saya tidak setuju, Bung. Kami menginginkan kemerdekaan atas hasil jerih payah kami sendiri, bukan hasil bentukan dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah mereka, kita akan dianggap mereka oleh bentukan oleh mereka lagi. Dan kita akan dijajah lagi oleh mereka. Tenang, kita lepaskan dulu ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Kesempatan tidak datang 2 kali, Bung. Pertimbangkan dengan baik. Tapi, apakah mungkin kita bisa melakukan ini semua? Tentu mungkin, Bung. Bila kita berusaha, kita pasti bisa. Sebab pemuda-pemuda telah berkumpul di sini untuk bertahan dari serangan mereka. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Apa saja isi teks proklamasi itu, Bung? Saya menyarankan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu apa lagi? Saya menambahkan, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Setuju. Apakah semua yang hadir di sini perlu bertanda tangan, Bung? Saya rasa tidak perlu. Cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja. Baiklah. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tolong ketikkan ini, Bung. Baik, Bung. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenaga kundung di hari tua. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara datang kemari untuk menyaksikan peristiwa maha penting bagi bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun yang lalu mungkin bangsa kita berjuang untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa, jatuh, bangun untuk menyusun kemerdekaan. Semalam, kami pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan bangsa. Saudara sekalian, dengan ini kita menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarlah proklamasi ini.
lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah mereka, kita akan dianggap mereka oleh bentukan oleh mereka lagi, dan kita akan dijajah lagi oleh mereka. Permisi, Bung. Kalau seperti itu, mari kita datang ke Silakan masuk. Tenang saja. Untuk proklamasi kemerdekaan kan sorry. Tenang saja, Bu. Untuk proklamasi kemerdekaan. Ya Allah, sorry ya. Oke. Tenang saja, Bu. Untuk proklamasi kemerdekaan kan sudah di Betul, Bung. Kami mendengar berita dari Betul, Bung. Kami mendengar dari Sebaiknya untuk PPKI tidak usah melalui kewalian proklamasi. Begini, Bung. PPKI itu bentukan oleh Jepang. Saya khawatir nanti sekutu mengira kita merdeka. 2. Ada bagaimana ini? Nanti pakai kucing. Siap. Kesempatan tidak datang 2 kali, Bung. Manfaatkan dengan baik. Masalah. Apa-apa, bagus. 2, 3. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka, kita akan dijajah kembali. Salah. 3, action. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah mereka, kita akan dianggap bentukan mereka, dan kita akan dijajah kembali. Tapi tidak. Oke, yuk. Cek. Wis tak rekami. Siap ya? 1, 2, 3. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan Sekarang itu event tunggu-tunggu. Lo. Baiklah. Atas nama Pak. 3, action. Yo, Soekarno masuk. Duduk. Coba lagi. Ini ngangkat guyu saya. Jakarta, 17 Agustus 1947. Setuju? Setuju. Ayo balik Mas, balik. Saya apa aku ya ini? Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara sekalian untuk berkumpul di sini untuk danding. Dua, 3. Saudara-saudara sekalian. 2, 1. Tiga. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara datang kemari untuk menyaksikan peristiwa maha penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Banter banget. Wah, banter banget. Pengen ajak balapan. Ini rese banget. Acing melokong. Acung belakang.